Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipra Karyolin Tarigan dengan NIM C1C023097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai materi perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas impor, bendaharawan, dan industri tertentu. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEM, SCC, IQNR, dan Ibu Dr. Wiwi Tisbianti, SELKMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Adapun pokok pembahasan dari materi kali ini yang pertama yaitu objek pajak penghasilan pasal 22, yang kedua tarif pajak penghasilan pasal 22, yang ketiga perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor, yang keempat perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas bendaharawan, dan yang terakhir perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas industri tertentu. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, kita harus mengenal apa itu pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Pokok pembahasan yang pertama yaitu objek pajak penghasilan pasal 22. Objek pajak penghasilan pasal 22 adalah suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembelian tertentu. Adapun kegiatan-kegiatan yang dikenal PPh pasal 22 adalah yang pertama yaitu impor barang, yang kedua ekspor komoditas tambang batu bara, yang ketiga pembelian barang oleh bendahara pemerintah atau kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran dengan mekanisme sang persediaan, kuasa pengguna anggaran, dan yang keempat yaitu pembelian barang atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu. Yang kelima yaitu penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri. Yang keenam penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketujuh penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri. Yang kedelapan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, dan lain-lainnya. Yang kesembilan yaitu pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan dari logam. Yang ke-10 yaitu penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan, dan yang terakhir yaitu penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan. Lanjut ke dalam pokok pembahasan yang kedua yaitu tarif pajak penghasilan pasal 22. Misal tarif pajak penghasilan pasal 22 menurut UU PPh dan yang diatur di dalam PMK nomor 34/PMK nomor 10 tahun 2017. Yang pertama yaitu tarif pajak penghasilan sebesar 2,5% dan 7,50% atas impor. Yang kedua yaitu tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian. Dan yang ketiga yaitu tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas impor. Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yaitu cost, insurance, and freight, ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Adapun pembuku dari PPh pasal 22 untuk kegiatan impor yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan juga saat terutang dan saat pelunasannya, pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersama dengan saat pembayaran biaya masuknya. Berikut merupakan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas impor. PT AAA mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai 500.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK nomor 16/PMK nomor 10 tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Biaya masuk sebesar 10% dan biaya masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.550 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai adalah yaitu harga fakturnya sebesar 500.000 US dollar. Kemudian biaya asuransinya 3% dikali dengan 500.000 US dollar didapat 15.000 US dollar. Lalu biaya angkut 5% dikali 500.000 US dollar didapat 25.000 US dollar. Kemudian CF-nya ditambah
Yang 10.000 tambah 25.000 selesai 40.000 US dollar. Lalu CF dalam rupiah yaitu 540.000 ditambah dengan 14.550. Kemudian hasilnya 7.857. Biaya masuknya 10% dikali 7.857.000 didapat 785.700.000. Lalu biaya masuk tambahan 6% dikali 7.857.000 didapat 471.420.000. Kemudian nilai impornya ditambah menjadi hasilnya 9.114.120.000. Adapun perhitungan PPh pasal 21 jika PT-AA memiliki angka pengenal impor, maka perhitungannya 2,5% dikali dengan 9.114.120.000 didapat 227.853.000. Dan perhitungan PPh 22 jika tidak memiliki angka pengenal impor yaitu 7,5% dikali dengan 9.114.120.000. Hasilnya 683.559.000 rupiah. Pembahasan yang keempat yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas bendaharawan. Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Kemudian bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan, lalu KPA atau pejabat penerbit surat perintah pembayaran yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Adapun pemungut PP pasal 22 atas bendaharawan yaitu bendaharawan, KPA, dan pejabat penerbit surat perintah membayar. Dan juga saat terutang dan saat pemungutannya pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan, pemerintah, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Berikut contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas bendaharawan. PT AAA berkedudukan di Kota Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada tanggal 1 Agustus 2022, PT AAA melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 20 juta. Nilai sudah termasuk PPN, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah yaitu nilai kontraknya tertulis 22 juta, lalu DPP-nya 100 dibagi 111 dikali 27 juta didapat 19.819.000 rupiah. Lalu PPN dipungut 11% dari DPP sebesar 2.180.180 rupiah. Lalu PPh pasal 22 yang dipungut 1,5% dikali dengan 22 juta sama dengan 330.000. Kemudian pokok pembahasan yang terakhir yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas industri tertentu. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor dan negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Adapun pemungut PPh pasal 22 untuk industri tertentu yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Dan juga saat tertentu dan saat pemungutannya yaitu pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi di bidang usaha tertentu yaitu semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, dan juga terutang dan dipungut pada saat penjualan. Berikut merupakan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas industri tertentu. PT AAA merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT PBB senilai 1.100 juta. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 11%. Perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan kertas adalah yaitu DPP PPN-nya 100 dibagi 111 dikali 1.100 juta sama dengan 950 juta 990.990 rupiah. PPh pasal 22-nya yaitu 0,1% dikali dengan 950 juta 990.990 rupiah didapat hasilnya 950.990,99 rupiah. Sampailah kita kepada kesimpulan materi kali ini,
yaitu pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain. Pajak penghasilan pasal 22 dibayar dan telah berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotong atau pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sekian presentasi dari saya pada saat kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih.